528 orang itu otomatis memiliki 528 pemikiran. Betul. Dan 528 keinginan. Ya. Jadi untuk mengatur atau manage 528 ini perlu ya kesabaran, ketelitian ataupun ketabahan. Ya. Halo Sobat Podcast Polri dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini Podcast Polres Prabu Muli hadir menjumpai Anda bersama saya Nada Nasyaya. Dan seperti kita ketahui, Podcast Polres Prabu Muli ini menghadirkan bintang tamu narasumber yang luar biasa yang akan kita berbincang-bincang kali ini. Kalau kita biasanya narasumber kita dari eksternal, mitra dari Polres Prabu Muli, tetapi kita hari ini mengundang orang yang ada di dalam Polres Prabu Muli, internal dari Polres Prabu Muli ini. Ada Wakapolres Prabu Muli, Bapak Kompol Ikrar. Selamat siang Pak Kompol. Selamat siang Mbak Nada. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah kabar sehat, baik dan lancar. Kabar sehat, baik dan lancar. Luar biasa sih Pak ini podcastnya Polres Prabu Muli, sebuah program dari Pak Kapolres dan Pak Waka pasti ya Pak ya. Alhamdulillah. Gimana Pak terinspirasi menciptakan podcast ini? Ya inilah merupakan program Bapak Kapolres yang kita dukung sepenuhnya dan alhamdulillah sampai saat ini sudah terwujud dan ini merupakan kerjasama kita semuanya dan dukungan dari berbagai pihak. Betul, senang sekali karena ini juga merupakan program dari Polri juga ya. Iya, betul sekali Pak. Untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat dan berbagi kepada masyarakat khususnya di Kota Prabu Muli ini Pak ya. Oke, ada yang menarik dari kepemimpinan Pak Kapolres dan Pak Wakapolres kali ini. Saya dapat bocoran bahwa selama kepemimpinan Bapak-bapak ini, Pak Ikrar dan juga Pak Kapolres ini, bahwa tidak ada anggota yang bermasalah. Betul Pak ya? Oh ya, alhamdulillah kepemimpinan kami selama kurang lebih 8 bulan saya mendampingi Pak Kapolres. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada pelanggaran anggota yang berarti. Ya, dalam hal ini mungkin melakukan tindak pidana, penyalahgunaan narkoba ataupun kasus-kasus lainnya yang menjadi perhatian publik, sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan baik dan bisa memanage Polres Prabu Muli ini dengan baik dan lancar sampai saat ini. Gitu, Alhamdulillah ya Pak ya, selama 8 bulan kepemimpinan Bapak-bapak ini Polres Prabu Muli dapat berjalan dengan lancar. Ada berapa aparat kita ini Pak di Polres Prabu Muli ini? Sampai saat ini Polres Prabu Muli ini jumlahnya 528 Mbak. 528. Termasuk polsek-polsek, 4 polsek yang ada. Dan kemungkinan di beberapa atau tahun depan ada penambahan polsek, otomatis nanti akan penambahan personil itu. Nanti kita mengusulkan untuk penambahan personil di Polda untuk membantu pelaksanaan tugas sebagai bentuk dari perluasan wilayah. Oke. Tentunya mengurus 528 aparat ini Pak ya, saya yakin ini ngurusin orang itu macam-macam karakternya gitu ya, macam-macam lah apa yang dilakukan mereka dalam bekerja gitu, kemudian kinerja mereka, karakternya, akhlak dan lain-lain. Ini bagaimana sih Pak Bapak melakukan pembinaan secara internal gitu? Iya betul sekali Mbak, 528 orang itu otomatis memiliki 528 pemikiran. Betul. Dan 528 keinginan. Ya. Jadi untuk mengatur atau manage 528 ini perlu ya kesabaran, ketelitian ataupun ketabahan ya, sehingga semua harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Artinya bahwa kita memanage, kita mengatur personil ini sebagaimana apa yang mereka inginkan, ya apa yang mereka inginkan kita tampung, ya kita tampung apa yang mereka inginkan, kita tampung terus kita manifestasikan dalam bentuk pelaksanaan tugas sehingga mereka nyaman. Artinya kita sebagai pemimpin, dalam hal ini saya selaku Pak Kapolres dan Pak Kapolres AKBP Widyarti sebagai Kapolres, kita tidak otoriter, ya tidak otoriter bahwa tidak memaksakan kehendak bahwa sesuai keinginan kita, tapi kita menggali dari bawah, artinya bottom up, ya apa yang anggota kita inginkan kita sesuaikan dengan tujuan organisasi apa,
sehingga kita bisa manage pelaksanaan tugas yang ada di Polres Pramuli. Dan alhamdulillah sampai saat ini Kamtibmas berjalan kondusif. Kemudian situasi internal merupakan tanggung jawab saya selaku Kapolres. Saat ini tidak ada masalah dan tidak ada kendala, dan anggota pun tidak ada permasalahan yang berat. Gitu, Mbak. Jadi sebenarnya dalam perjalanan Bapak nih ngurusin 528 anggota ini ya Pak ya, sebenarnya mereka tuh butuh suasana kerja yang bagaimana sih Pak? Iya, pada prinsipnya anggota atau staf kita intinya bahwa jangan kita menempatkan anggota kita itu sebagai bawahan semata, ya. Jadi kita tidak bisa bekerja itu, anggota kita itu adalah hanya semata-mata bawahan dan bisa diperintah apapun. Tapi kita bisa bertindak selaku teman, ya, bisa selaku saudara, dan bisa bertindak selaku bapak, ya, selaku bapak atau selaku orang tua mereka. Jadi kita bisa kendalikan dan mereka bisa mencurahkan. Ala-ala ini curhat lah. Curhat ya, bukan cuma masyarakat ya, di Jumat curhat ya. Anggota bisa curhat ke kita, ya, karena ke kita khususnya saya selaku Wakapolres, mungkin mereka segan atau kurang berani sama Pak Kapolres untuk curhat langsung, ya saya selaku Wakapolres bisa menghandle mereka atau anggota-anggota kita ini untuk bisa curhat, bisa menyampaikan unek-unek mereka, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, sehingga kita tahu, oh masalah anggota ini masalah, berbagai masalah apapun, mulai masalah ekonomi, masalah rumah tangga, ya kita bisa, insya Allah, ya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah kita bisa sampaikan, kita bisa berikan solusi, dan sampai saat ini tidak ada permasalahan. Ya, gitu. Menarik. Untuk membentuk SDM yang berkualitas ya, tentunya ada upgrade ilmu gitu ya Pak ya, ada tambahan-tambahan pengetahuan untuk para anggota-anggota ini nih. Program apa aja ini Pak khususnya dalam bidang SDM ya untuk menguatkan mereka dan terus mengembangkan ilmu mereka? Betul Mbak, Pak Kapolres mempunyai program 1 minggu full, Senin sampai Sabtu, bahkan ya Sabtu itu merupakan program yang diberikan oleh Pak Kapolres kepada kita semuanya, mulai dari hari Senin jam pimpinan ini adalah memberikan arahan kepada seluruh anggota yang ada, seluruh polsek hadir di Polres untuk menerima informasi, menerima arahan, menerima mungkin kebijakan pimpinan Polri apa itu, ya disampaikan pada hari Senin. Kemudian hari Selasa Mbak, yang menjadi pembinaan SDM. Jadi di sini adalah pelatihan, pembinaan, artinya peningkatan kemampuan, mulai semua fungsi dilatihkan pada hari Selasa. Mulai dari pelatihan bela diri, pelatihan dalmas, pelatihan fungsi, baik mulai fungsi reskrim, fungsi lalu lintas, dan fungsi-fungsi lainnya. Sehingga anggota kita ini yang berdinas, mungkin dia berdinas di lalu lintas, tidak terfokus hanya lalu lintas, tapi dia mengerti bagaimana itu reserse, bagaimana itu bimas, bagaimana itu intel. Sehingga pada hari Selasa itu mereka diberikan pemahaman berbagai macam fungsi, ya. Begitu juga pelatihan dalmas. Nah, dalmas ini kan merupakan mengendalikan massa untuk ketika misalnya terjadi unjuk rasa, inilah mereka latihkan. Jadi ketika terjadi atau unjuk rasa oleh masyarakat, anggota kita sudah siap untuk diterjunkan di pengamanan pelaksanaan unjuk rasa itu. Itu ya Pak ya. Saya ingat benar dalam rangka Quick Win Presisi ini Polres Pramuli merupakan Polres yang pertama juga melakukan pelatihan untuk aparat anggotanya Pak ya. Betul. Memberikan pelatihan etika pelayanan publik, bagaimana menggunakan media sosial. Itu nggak lain dan nggak bukan untuk mengupgrade ilmu-ilmu para aparat ya Pak ya. Itu salah satunya, salah satu yang kita ciptakan dan kita adakan menurut Pak Kapolres, karena polisi adalah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kalau kita tidak latihkan mungkin bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat, etika berkomunikasi, etika dalam bermedsos, etika mungkin dalam berkomunikasi publik, tidak semua orang bisa berkomunikasi. Oleh karena itu Pak Kapolres menyampaikan, memberikan program, kita adakan latihan untuk komunikasi publik ini, sehingga terlaksana kemarin. Alhamdulillah berjalan lancar dan itu progresnya sangat baik,
Terasa Pak ya, ada terasa feedbacknya. para anggota kita khususnya pemerintah Timas sudah bisa berani memberikan arahan-arahan atau himbauan-himbauan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham apa yang disampaikan oleh anggota kita gitu. Jadi semakin skillnya ya semakin bertambah gitu ya dengan adanya pelatihan karena itu itu juga menjadi hal yang penting Sobat Polri bagi Pak Wakapolres dan juga Pak Kapolres Prabu Muli ini bagaimana untuk meningkatkan skill secara internal karena ketika internalnya baik maka keluarnya pun akan baik gitu ya Pak ya. Saya sangat setuju itu. Setuju. Nah, ngomong-ngomong kalau misalnya kita kan menguatkan internal ini Pak ya, bagaimana caranya kita untuk tetap mengoptimalkan pelayanan publik kepada pihak eksternalnya itu? Apa pernah dapat aduan-aduan nggak sih Pak? Wah pelayanannya gimana nih? Ada pungli atau apa ini gimana nih Pak? Terima kasih Mbak atas pertanyaan ini, pertanyaan yang bagus. Dan sampai saat ini kita belum ada aduan-aduan terkait pelayanan publik khususnya pelayanan SIM di Samsat ataupun SKCK. Karena apa? Kita Pak Kapolres memberikan atau mengeluarkan program pengawasan pelayanan publik dan itu ada tim yang melakukan pengawasan. Jadi setiap hari dibuatkan surat perintah dari Bapak Kapolres untuk melakukan pengawasan. Pengawasan berupa apa? Seperti jam pelayanan jam 8 harus anggota yang melakukan pelayanan publik harus sudah ada di tempat masing-masing. Tidak ada tawar-menawar ya, sehingga tim ini sebelum jam 8 sudah berada di lokasi setiap pelayanan publik baik di SIM, di Samsat maupun di SKCK ataupun di SPKT. Jadi Pak Kapolres memastikan pelayanan publik yang ada di Polres Prabu Muli ini berjalan sesuai dengan jadwal yang ada, sesuai prosedur yang ada dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi alhamdulillah sampai saat ini aduan-aduan terkait pelayanan publik sampai saat ini belum kami terima. Adapun ada kami segera tindak lanjuti secepat mungkin karena kita tidak menghendaki bahwa pelayanan publik ini dapat merugikan masyarakat dan apapun dan kalau itu terjadi misalnya masyarakat dirugikan oleh anggota kita langsung melakukan tindakan dan langsung lakukan penegakan hukum secara internal dan secara sesuai prosedur yang ada. Program kita sendiri ini Pak agar polisi ini lebih dekat dengan masyarakat gitu ya, jangan sampai ada rasa takut gitu ya. Masyarakat itu kan biasanya segan, takut gitu ya, malah takut ditilang, takut di ini, jadi dia tidak berani. Ini gimana nih Pak biar mereka tuh lebih memasyarakat gitu? Ya makanya Pak Kapolres mempunyai program ada gerakan Bayangkara Bersiar. Nah itu nanti Pak Kapolres yang menyampaikan. Tapi yang jelas gerakan Bayangkara Bersiar ini merupakan wujud pendekatan Polres Prabu Muli dan masyarakat. Apa tujuannya? Agar masyarakat bisa menyampaikan unek-unek ya. Dalam gerakan Bayangkara Bersiar ini di dalamnya ada Jumat Curhat. Nah, Jumat Curhat itu warga masyarakat bisa menyampaikan curhatnya atau curahan hatinya, unek-unek apa yang menjadi permasalahan dia atau mungkin yang disampaikan untuk kebaikan untuk Polri ataupun kritik apapun kita terima. Jadi kita sampaikan dan kita berikan solusi pada saat itu. Solusinya apa? Kita sampaikan pada saat itu. Karena itu Polres Prabu Muli ini sangat bersungguh-sungguh dan sangat bersinergi dan bekerja keras untuk menciptakan keakraban antara Polri dan masyarakat. Penting itu Pak ya. Iya. Betul. Nah, satu lagi sih dalam Quick Win Presisi itu kan bagaimana kita menerapkan budaya integritas dan juga anti korupsi. Nah, bagaimana itu Pak secara internal kita menguatkan itu? Nah, ya ini merupakan program Quick Win. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada permasalahan terkait integritas karena semua sudah dibagi tim oleh Pak Kapolres dengan menerbitkan surat perintah masing-masing pengawasan melekat ya, semua pengawasan mulai dari saya selaku Pak Kapolres selaku penanggung jawab, semua penanggung jawab pengawasan melekat, artinya semua anggota dan semua pelaku atau pelaksana pelayanan publik ini dipastikan tidak ada pelanggaran khususnya korupsi, pungli ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya. Sehingga seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya ada tim yang mengawasi, ada tim yang memonitor setiap kegiatan-kegiatan dalam pelayanan publik. Artinya kita pastikan bahwa setiap pelayanan publik yang ada di Polres Prabu Muli ini tidak ada pelanggaran, tidak ada pungli dan tidak ada korupsi. Oke. Sama ini Pak.
budaya hedonis. Nah, ini juga jadi budaya hedonis bagi anggota. Ini bagaimana nih Pak untuk mengontrolnya? Kadang-kadang ya uang saya nih. Betul sekali Mbak. Intinya adalah anggota ini kan melihat pimpinannya bagaimana sih? Ya setuju itu. Apakah pimpinannya itu bergaya hedonis? Nah, kalau dari pimpinan bergaya hedonis, otomatis mungkin anggota mengikuti. Tapi sampai saat ini Pak Kapolres dan saya sampai saat ini tidak berlaku atau tidak bergaya gaya hedonis atau bergaya berlebih-lebihan atau bermewahan, sehingga anggota kita sampai saat ini bisa mengikuti. Artinya bahwa mereka menyesuaikan dengan pimpinan. Ya, kami pun, saya dan Pak Kapolres mencoba untuk tidak bergaya bermewahan atau bergaya hedonis seperti yang disampaikan atau digembar-gemborkan pimpinan. Ya, jadi sehingga kami sampai saat ini dan anggota juga bisa memahami itu. Jadi kita mensosialisasikan dan anggota bisa memahami. Betul, bagaimana mencontohkan gitu Pak ya, betul, menjadi teladan bagi para anggota ini betul, agar bisa tetap berperilaku baik dan menjadi contoh betul gitu sekali. Ya bagi masyarakat. Terakhir Pak Ikrar, pesan-pesan juga ya baik untuk kepada masyarakat secara eksternal maupun para anggota-anggota secara internal terkait untuk memperbaiki kualitas pelayanan kita juga dan citra juga. Betul Mbak. Terakhir pesan-pesan saya kepada Polres Prabu Muli ini agar selalu menciptakan suasana keakraban antara Polri dan masyarakat, khususnya Polres Prabu Muli ini, karena Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat. Ya, semua informasi yang diperoleh atau setiap kejadian-kejadian ataupun ungkap-ungkap kasus pasti bersumber dari masyarakat. Karena itu mari selalu bekerja sama dengan masyarakat, tingkatkan terus sinergitas baik maupun TNI maupun dengan masyarakat. Ya, yang selama ini sudah dibangun atau sudah diprogramkan oleh Bapak Kapolres, ini saya sangat apresiasi dan sangat setuju sekali, dan kami selaku pejabat utama Polres Prabu Muli sangat mendukung semua kebijakan dari Bapak Kapolres, dan sampai saat ini alhamdulillah berjalan lancar dan baik, tidak ada permasalahan. Begitupun juga dalam kondisi internal, saya harapkan kepada anggota-anggota sekalian berupa rekan kerja kita, staf kita, mari kita sama-sama bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, dengan SOP yang ada, sehingga kita bekerja aman, bekerja tenang, bekerja cerdas, dan hasilnya nanti mengikuti proses yang ada. Itu aja Mbak. Betul, baik. Terima kasih Pak Ikrar. Sepakat sekali, kita juga memang selain harus memperbaiki eksternal, tetapi internal itulah yang menjadi ujung tombak kita dalam melakukan pelayanan Pak ya. Dengan memberikan contoh yang baik, itu pun akan menjadi diikuti dengan baik ya oleh para aparat-aparat yang lainnya. Baik Sobat Polri, di Prabu Muli khususnya podcast Prabu Muli, Polres Prabu Muli hari ini, demikian perbincangan kita dengan Pak Wakapolres Prabu Muli hari ini. Luar biasa, terima kasih, sehat selalu Pak Ikrar. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah berbagi, sudah menginformasikan apa sih yang sudah dilakukan oleh Polri secara internal khususnya Polres Prabu Muli ini kepada masyarakat Kota Prabu Muli. Sampai jumpa di episode Polres Prabu Muli berikutnya, dan sampai jumpa.